Kemarin saya mendengar sebuah cerita yang sangat menyentuh hati. Ada seseorang yang tinggal di Ubud di Pulau Bali sedang berada di depan pintu rumahnya, dan kemudian lewat seorang ibu sambil mendorong sepeda motornya dan bertanya apakah orang tersebut membutuhkan pembantu untuk membersihkan rumah. Lalu yang ditanya ini kemudian menjawab, "Oke, berikan pada saya nomor telepon kamu, nanti saya hubungi kalau saya butuh." Tetapi ibu yang sedang mendorong sepeda motor itu berkata, "Saya butuh sekarang, karena saya tidak punya bensin untuk pulang ke rumah." Jadi dia mendorong motornya karena motornya sudah kehabisan bensin dan butuh duit untuk beli bensin tentunya. Dan kemudian orang tersebut memberikan uang 100.000 kepada ibu tersebut. Lalu ibu tersebut tanpa harus bekerja pulang ke rumah, dan besoknya dia datang dengan membawa uang 5.000. Yang ingin dia lakukan adalah mencicil utangnya yang 100.000 itu. Ketika saya mendengarkan cerita ini, saya merasa pertama tentu bersyukur bahwa hidup saya dan hidup banyak orang masih jauh lebih baik dibandingkan situasi kebanyakan orang saat ini. Kalau kita masih bisa menikmati berbagai macam fasilitas, kita masih bisa belajar meskipun sulit dengan pembelajaran daring, kita mengajar dengan online, kita harus mengerjakan banyak tugas, kita mungkin ada beban ini, beban itu, tetapi hidup kita mungkin masih lebih baik dibandingkan begitu banyak orang yang sangat menderita saat ini. Tetapi di sisi lain saya katakan juga bahwa selain rasa syukur, juga kemudian pengalaman ini juga mengingatkan kita kalau kita berada dalam kesulitan, kita tidak boleh berhenti dengan hanya meratapi diri sendiri. Sama seperti ibu yang minta tolong tersebut, dia tidak mendorong motornya sampai ke rumahnya yang letaknya pasti jauh sekali. Andaikan mau letak rumahnya itu dekat, dia pasti tidak akan berhenti untuk minta tolong. Dia pasti akan mendorong sampai ke rumah. Tetapi dalam kebutuhannya dia tahu dia harus meminta tolong. Injil kita hari ini dari Matius 9 bercerita mengenai dua orang buta yang mengikuti Yesus dan minta untuk disembuhkan. Dan menarik bagi saya karena kedua orang buta ini terus mengikuti Yesus. Dan mari kita bayangkan, orang buta ini pasti memiliki harapan. Harapannya apa? Bisa melihat lagi, melihat dan sembuh dari kegelapan dan kekelaman. Yang kedua adalah mereka tidak hanya berhenti dengan berharap, mereka berseru, memohon. Dan itu berarti apa? Untuk kita orang beriman, kita harus berdoa dan minta pertolongan pada orang lain. Dan yang ketiga adalah mereka mengikuti Yesus sampai Yesus masuk ke rumah. Mereka tidak berhenti di jalan dan berputus asa. Yesus tidak dengar-dengar kikodong, Yesus, Yesus. Dan Yesus tidak balik-balik, aduh Yesus. Tapi mereka ikuti Yesus. Dan ketika mereka sampai di rumah itulah mereka berjumpa dengan Yesus, berhadapan dengan Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka. Maka pesannya adalah kita juga mesti punya berharap ini. Kita harus punya cita-cita apa yang kita mau capai. Yang kedua adalah bermohon. Yang ketiga adalah bergerak. Tanpa ketiga hal ini, hidup kita pun akan mengalami yang namanya kematian rohani. Kita dalam kebutuhan tidak boleh malu untuk minta tolong pada orang lain. Kita harus terbuka untuk mengatakan apa yang kita butuhkan. Di sisi lain, kalau ada orang yang membutuhkan kita, maka kita juga jangan menjadi buta sama sekali dengan kebutuhan sesama. Maka para rekan guru dan juga anak semakar terkasih, mari jangan menjadi orang yang buta, tapi jadilah orang yang terus berharap, bermohon, dan bergerak. Dan itu akan membuka kebutaan kita, sehingga kita pun dapat sembuh, disembuhkan, dan juga menyembuhkan orang lain. Bapa dalam surga, kami mohon berkat-Mu agar dalam hidup ini kami tidak menjadi orang yang buta. Tentu tidak secara fisik, tapi kadang-kadang kami buta secara rohani. Kami tidak melihat penderitaan sesama kami, bahkan kami pun tidak melihat kebutuhan kami sendiri. Kadang-kadang kami tenggelam dalam kegelapan dan keputusasaan. Maka kami mohon semoga Engkau mengangkat kami, Tuhan,
Dan Engkau juga berkenan mengarahkan pandangan pada kami dan memberkati kami semua dan menyembuhkan juga kami dari kebutaan rohani kami. Dan semoga dengan demikian kami juga dapat menjadi orang-orang yang membawa sesama pada kesembuhan dengan memberikan pertolongan yang mereka juga butuhkan. Dan turunkanlah berkat-Mu atas kami semua, keluarga besar Semakara, dan semua yang mendengarkan renungan pagi ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita.